A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Bapak Ibu sidang salat subuh yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Mujahidin beserta jajarannya, doa terbaik semoga panjenengan semua yang hadir maupun yang belum hadir, pengurus maupun bukan pengurus, kita semua selalu Allah berikan nikmat. Yang utama dan paling utama adalah kita berharap semoga Allah limpahkan nikmat iman, Islam, hidayah kepada kita semuanya dan juga keluarga kita. Harapannya dari nikmat tersebut selama kita menjalani hidup bisa menghiasi hati, bisa menjaga diri kita, juga kita kembali kepada Allah dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati, janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam atau selamat, entah selamat secara perbuatan, secara hati ataupun yang lainnya. Maka dari itu sama-sama kita berharap, kita juga memohon kepada Allah semoga Allah selalu berikan nikmatnya yang paling mulia, yaitu adalah nikmat hidayah, iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah orang-orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kalau memang hati kita masih belum terlalu dekat dengan Allah, masih belum terlalu terpaut, kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu pautkan hati kita, selalu jadikan hati kita dekat dengannya dengan berdoa. Minta kepada Allah agar kita selalu berharap dan memohon hanya kepadanya. Sekiranya di antara lingkungan kita ataupun keluarga kita masih ada yang belum Allah berikan hidayah, entah hidayah secara perbuatan ibadahnya ditingkatkan, sholatnya biar lebih rajin, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ataupun secara fisiknya memang belum masuk ke dalam Islam, kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan mereka hidayah, imannya dipupuk lagi, ditingkatkan lagi ibadahnya. Juga begitu, mungkin ada di antara lingkungan kita atau orang yang kita cintai belum bergabung dengan kita, kita doakan kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar hal tersebut bisa Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Dan juga tidak lupa kepada anak istri kita yang sekarang masih ada, yang sekarang masih bersama kita,
Kita mohon semoga keluarga kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung, yaitu nikmat hidayah, iman dan Islam. Alhamdulillah Allah berikan nikmat tersebut kepada kita. Juga tidak lupa nikmat-nikmat yang lainnya, mulai dari nikmat sehat walafiat, waktu yang luang, ketenangan dalam kehidupan, ketenangan ketika mencari nafkah, keluarga yang sakinah mawaddah maupun rahmah, anak-anak yang soleh dan solehah yang sudah beranjak dewasa Allah jaga dalam kegiatannya. Bukankah ini sebuah nikmat? Yang mana semoga harapannya nikmat tersebut mendekatkan kita, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua yaitu salawat dan salam. Semoga selalu tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapannya semoga dengan kita memperbanyak salawat, dengan kita selalu mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Di akhirat harapannya semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai pengikutnya dan memberikan kita syafaatnya kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bukankah ini yang kita inginkan? Bukankah ini yang kita harapkan? Kalau hanya dunia, kalau hanya materi, kalau hanya benda yang mungkin kadang kita ganti dengan mengucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika ada sesuatu yang bagus, ketika ada sesuatu mobil, rumah yang lewat, setelah itu kita lihat ada sesuatu yang bagus, sholawatin. Niatnya bukan karena kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena materi tersebut. Sholawatin aja, barangkali nanti dikasih. Berarti kan hanya untuk benda tersebut, mobil atau motor atau mungkin makhluk ya, manusia yang cantik ataupun yang ganteng. Sholawatin aja, barangkali anaknya kayak gitu kan, berarti hanya untuk benda. Ada mobil bagus lewat, sholawatin aja, barangkali nanti dapat. Niatnya hanya karena benda tersebut, hanya karena dunia. Salah tidak, boten. Tapi lebih eloknya kalau seumpamanya niat tersebut sama-sama kita ganti, sama-sama kita perbaiki dari sekarang. Kalau hanya dunia Pak, kecil buat Allah Subhanahu wa taala. Berbatas waktu, berbatas materi, dan mungkin aja sirna, pasti sirna. Tapi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan minimal Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Contoh ini yang paling simpel. Atau yang panjangnya lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Banyak konteks atau contoh salawat yang bisa kita ucapkan, kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling ringan, paling kecil, paling simpel, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita memang mau sedikitnya aja, mau dikitnya aja, mau kecilnya aja, tetap sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan tahu konteksnya atau kalimatnya, monggo. Yang penting ada kalimat sholla. Sholla itu adalah salawat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ibadah yang Allah mengerjakan dulu baru memerintahkan. Kalau salawat, perintahnya wa aqimus shalah wa atuz zakat, tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat. Kita yang dibebankan. Saya perintahkan kamu sholat, saya perintahkan kamu zakat, saya perintahkan kamu haji, saya perintahkan kamu umroh, saya perintahkan kamu puasa. Apakah Allah melakukan ibadah tersebut? Kan boten, tidak melakukan. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita ibadah-ibadah yang lainnya, tapi Allah tidak melakukan.
Tapi ada Pak, satu ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya dulu baru memerintahkan kita. Apa yaitu? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah. Nah, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, memberikan salawat salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah tersebut, melakukan perbuatan tersebut, yaitu mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan, setelahnya baru memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, maka sampaikanlah salawat kepadanya, wasallimu taslima, dan berikanlah salam. Hadirin sidang salat subuh yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat ini sangat agung nilainya, sangat mulia, sangat tinggi sebenarnya. Ibadah yang Allah memerintahkan mengerjakan terlebih dahulu, setelah itu para malaikatnya, dan memerintahkan kepada kita umat muslim atau kaum mukminin. Jadi kalau memang sekarang kita masih bersolawat, mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatnya masih karena dunia, yuk kita perbaiki. Niatkan karena memang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan karena memang Allah Subhanahu wa taala mengerjakan, memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Kalau memang nanti ternyata Allah berikan dunia, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah tingkatkan karirnya, itu udah haknya Allah. Yang penting kita mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan Pak, niatkan karena memang kita cinta, karena rindu kepada Rasulullah. Dan yang paling agung Pak, paling mulia dari salawat tersebut adalah ketika kita nanti di hari akhir mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bukankah ini yang tidak ada di dunia? Pengakuan. Barangkali nanti di akhirat panjenengan boten ketemu kali kula, masih katut, mungkin saya tidak jenengan lihat di surganya Allah, mohon dapat bersaksi dalam kebaikan kepada Allah bahwa kita pernah sama-sama di majelis yang mulia ini. Kalau memang nanti di akhirat berat amal ibadahnya, lebih berat yang tidak baik, barangkali dengan salawat tadi kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikutnya dan diangkut dan dimasukkan ke dalam golongannya, insya Allah. Bukankah ini yang tidak ada, yang tidak kita dapatkan di dunia? Kalau dunia hanya materi Pak, hanya masalah nominal, masalah jumlah. Maka dari itu perbanyaklah kita dengan mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti mengakui kita sebagai pengikutnya dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 atau bertepatan dengan bulan Safar ya. Kalau nggak salah sudah masuk bulan Safar 1446 Hijriah. Insyaallah saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai tema atau materi yang telah saya bagikan, yaitu mengenai doa. Yang mana ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Materinya ini saya pastikan lagi biar tidak lupa. Meningkatkan harapan dengan doa.
Karena memang Bapak Ibu, ketika kita sudah berikhtiar maksimal, ketika kita sudah berusaha secara hitungan matematika manusia, hitungan dunia, sudah dipersiapkan, sudah direncanakan, sudah dikalkulasi, sudah juga berdoa, tapi kadang kita tidak menyisihkan waktu, tempat untuk berserah diri kepada Allah, untuk menyerahkannya kepada Allah. Seakan-akan ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berdoa, semua akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Mungkin secara hitungan manusia, secara hitungan matematikanya sudah sempurna, sudah lengkap, rencananya akan berjalan dengan baik. Tapi lupa menyisihkan waktu yang mana di situ ada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan baik atau tidaknya. Dilengkapilah dengan doa-doa agar ikhtiar yang telah kita kerjakan sesuai dengan yang kita harapkan. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kama fi Mustadrak Al-Hakim fi hadisi Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah. Mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinina bil ijabah. Wa alamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Jadi hendaklah kita semuanya berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa Allah tidak menjawab doa dari hati-hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berdoa kepada Allah, hendaklah hati kita terhubung, terpaut kepada Allah. Dan berdoa tidak hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang yakin, yang mantap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ijabah. Kalaupun tidak ijabah, pasti Allah akan berikan yang lebih baik. Kalau hanya dunia, Pak, rezeki, kalau hanya kesehatan, kalau hanya karir, mudah buat Allah. Mudah banget buat Allah. Kita minta kepada Allah, dan gak mungkin Allah itu menjawab doa itu lebih rendah daripada yang kita harapkan. Mesti setara atau lebih baik. Hanya saja kita yakin apa enggak, hanya saja kita ini mau bersabar atau tidak. Yang kita minta 10, yang mau Allah kasih 20. Tapi nanti dulu, jangan semuanya. Jangan langsung saya kasih 10, saya tahan dulu. Sampai akhirnya di situ kita selalu meningkatkan doa-doa kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kau belum diberikan, kau belum dikasih, pasti kita akan terus meminta, pasti akan terus memohon. Kalau udah dikasih, mesti doanya rata-rata berhenti karena sudah tercukupi, karena sudah selesai. Terus kenapa buatan Pak? Masalah dunia, masalah kesehatan, masalah ekonomi, atau masalah pekerjaan, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah ijabah mesti. Kadang doanya selesai, ibadahnya datar lagi atau turun. Para hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah. Dan di sini banyak ayat-ayat Al-Quran juga yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk memohon hanya kepadanya. Jangan sampai ketika kita memohon kepada Allah, sedikit lagi mau diijabah, sedikit lagi mau Allah berikan, kitanya putus asa. Wala taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah. Seringnya di depan mau diberikan yang banyak, tapi kitanya mundur, maunya cepat-cepat.
Padahal ketika kita mintanya 10, Allah kasih 20, lebih lama, lebih jauh. Bukankah di situ ada kenikmatan, Pak? Kenikmatan ibadah, kenikmatan sholat yang kita tingkatkan, kenikmatan tahajud, kenikmatan istighfar, kenikmatan menunggu dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti Allah akan berikan doa-doa kita, Allah akan ijabah sama ataupun lebih baik. Gak mungkin Allah mengijabah dengan yang lebih rendah, kecuali di situ ada kebaikan untuk diri kita ataupun keluarga. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-du'a'u dawaun. Ketahuilah bahwasanya doa itu adalah obat. Nah, obat mungkin dari kegelisahan kita, obat dari setiap permasalahan kita, obat dari setiap harapan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'u min anfa'i adwiyati. Dan ketahuilah bahwasanya doa min anfa'i al-adwiyati, bahwasanya doa adalah obat yang paling bermanfaat, obat yang paling mujarab, obat yang paling memberikan dampak kepada diri kita. Wa huwa aduwwun bala, dan doa adalah aduwwun bala, yaitu musuh bala. Apa bala itu, Pak? Bencana, musibah. Sebelum keluar rumah, berangkat kerja, minta sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah, saya berserah diri kepada Engkau, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, tiada daya dan upaya kecuali hanya milikmu. Berangkat kerja, berangkat mencari nafkah, berangkat kerja, ataupun berangkat menuntut ilmu, minta kepada Allah, sudah memohon kepada Allah, ternyata motor yang kita bawa di belakang ada tabrakan beruntun. Logikanya mestinya ketabrak kita, tapi ternyata di situ ada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa yang kita bacakan sebelum kita berangkat. Makanya di sini disebutkan wa huwa aduwwun bala. Doa itu adalah musuhnya bencana. Minta kepada Allah, karena memang kita sangat-sangat lemah. Nggak bisa kita mengontrol semuanya 100% dalam kondisi terjaga. Itu hal yang sangat sederhana, Pak. Kita bawa mobil, safar, bepergian, jenguk orang tua, harusnya kita hitungannya banyak kempes, pecah ban. Mestinya dengan keadaan 120 kilo atau 100 km per jam mestinya kenapa-napa. Contoh ya, Pak. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan melalui wasilah doa yang kita panjatkan sebelum berangkat safar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa sebelum safar. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dan keluarga dari musibah ataupun bencana. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, menolak, menahan dan juga menyembuhkan. Ini adalah doa. Wa yamna'u nuzulahu, dan juga menolak turunnya bala tersebut. Wa yarfa'uhu, kalaupun udah turun dia yang akan mengangkat. Dengan apa? Dengan doa tersebut. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau meringankan sekiranya bala musibah tadi udah turun, dengan doa yang kita panjatkan itu bisa meringankan. Wa huwa, dan doa itu silahul mu'minin, senjatanya orang-orang yang mukmin. Nah, di depan saya ini semuanya orang mukmin semua, Pak. Insya Allah. Jadi memang saya pernah ingat, saya sangat ingat ketika guru saya dulu bilang sangat mudah membedakan orang muslim dengan mukmin. Nah, gimana kata kami murid-muridnya?
Kalau kamu mau melihat orang muslim, lihatlah ketika dua sholat hari raya. Banyak muslim, banyak saudara kita, banyak orang muslim yang kita lihat. Tapi ketika kita ingin melihat orang mukmin, lihatlah mereka yang sholat berjamaah di masjid. Insya Allah. Kan berat Pak sholat subuh di masjid. Terus kenapa buatan? Kalau tidak dijaga, kalau tidak dilatih mungkin berat. Walaupun ada yang salat berjamaahnya di masjid dekat rumahnya, di kamarnya, di rumahnya. Tapi ikhtiarkan sama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk bisa melaksanakan salat subuh di masjid atau musolahnya. Nah, di sini wa huwa silahul mukminin, dan doa adalah senjatanya orang mukmin, Pak. Kita mau ngapain lagi, Pak? Bahasa kasarnya ya. Uang nggak punya. Jabatan tidak punya, relasi tidak punya. Lantas kalau nggak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mau punya apa lagi? Mau apa yang kita harapkan? Kalaupun kita punya harta yang bisa mempengaruhi orang, kalaupun kita punya jabatan yang bisa mempengaruhi orang, kalaupun kita punya relasi yang bisa mempengaruhi orang, merubah nasib kita, bukankah kita juga diharuskan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada zat yang lebih tinggi, ada zat yang lebih besar yang selalu mengontrol kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah doa ini sebagai senjata kita, sebagai pegangan kita dengan memohon dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama ruwi al-Hakim fi sahihi, seperti halnya diriwayatkan dalam kitab Al-Hakim fi sahihi, di dalam sahihnya, min hadis Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadis Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau. Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin, doa adalah senjatanya orang mukmin, wa imaduddin, dan juga tiangnya agama, wa nurus samawati wal ard, dan cahayanya langit dan bumi, walahu ma'al bala'i thalathul maqamat, dan doa ini memiliki 3 kedudukan menyikapi. Walahu ma'al bala'i thalathul maqamat, dan doa ini memiliki 3 fungsi daripada menghadapi musibah atau bencana tadi. Ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu, bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mintanya 10, Pak. Secara matematikanya minta kepada Allah 10. Ternyata Allah berikannya 20. Dengan harapan 20 ini bisa menolak bencana, bisa menolak musibah yang akan datang. Doa itu adalah, doa ini memiliki 3 fungsi, 3 kedudukan menyikapi daripada bencana. Yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu, doa ini bisa lebih kuat daripada musibah dan menolaknya. Entah musibah, entah bencana, entah hal-hal yang tidak kita inginkan, kalau bisa menjadi kedudukannya lebih kuat dan menolak bencana tersebut. Asani, dan yang kedua, ayakuna ad'af minal bala fayakwa alaihil bala, bisa jadi doa tersebut lebih lemah daripada musibah. Fayakwa alaihil bala fayusabbu bihil abdu walakin qad khaffifuhu wa in kana dhaifan. Yang kedua, bisa jadi doa itu lebih lemah daripada bencana, tapi karena kita udah berdoa ternyata impas, Pak, bahasa kasarnya sama. Kalau
seumpama sekiranya kita berdoa tidak ada yang menahan, mungkin bencana atau musibah tadi datang kepada kita bisa merugikan kita. Yang kedua ini bisa jadi sejajar, bisa jadi sama. Seperti itu. Adapun yang ketiga, ayyatakawwama wa yamna kulla wahidin minhuma sahibahu. Adapun yang ketiga, ayyatakawwama wa yamna kulla wahidin minhuma sahibahu. Jadi yang ketiga bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama tadi menolak, yang kedua mungkin saja sama dengan doa tersebut sama dengan bencananya, tapi karena kita sudah berdoa jadi balanya hilang. Sama. Kalaupun yang ketiga bisa jadi turun kepada kita tapi meringankan doa tersebut, meringankan musibah yang kita terima. Waqad ruwiya al-Hakim fi sahihihi min hadis Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari hadis Ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a, bahwasanya doa ini bermanfaat, memiliki faidah terhadap apa yang akan turun ataupun yang belum turun. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a, dan kepada kalian wahai hamba Allah diwajibkan, diharuskan untuk berdoa, untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat subuh yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berikhtiar, ketika kita sudah berdoa, berusaha. Yang pertama berikhtiar atau berusaha, kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan berdoa tidak hanya dengan lisan tapi dengan hati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah atau memberikan yang lebih maslahat kepada kita. Mungkin yang kita minta 10, yang Allah berikan 20. Hanya saja kita diminta untuk sabar sedikit, untuk terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan hikmah dan kita akan berkata biasanya gini, Pak. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata yang saya minta seperti ini Allah kasih lebih baik, lebih banyak. Tapi sebelum kita berdoa, hendaklah hatinya dipautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai. Apalagi doa hanya sekedar doa, mengucapkan apa yang diucapkan, tapi tidak mengerti, tidak memahami apa yang diucapkan, apa yang dimohonkan. Seperti itu. Jadi para hadirin, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk jenengan semuanya, dan semoga kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah, berikan manfaat, berikan kebaikan dari doa-doa yang kita panjatkan. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung ditutup dengan doa. Apa langsung? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita selalu memohon kepada Allah agar Allah selalu berikan nikmat iman, Islam, hidayah kepada kita. Yang kedua, hendaklah kita selalu memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Ketika dosa sudah terhapus, kita minta kepada Allah agar Allah terima setiap ibadah kita. Percuma, Pak, kalau kita sudah beribadah, berikhtiar, tapi ternyata tidak diterima, sangat-sangat disayangkan. Baru yang keempat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah ijabah doa-doa kita ataupun berikan yang lebih baik untuk kita, untuk keluarga kita. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah dengan wasilah Al-Fatihah, semoga Allah mudahkan, lancarkan dan ijabah doa-doa kita. Al-hadini wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullah
astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, wat tuqa, dan juga ketakwaan, wal afafa, dan juga sifat afaf, wal ghina, dan kekayaan. Allahumma inna nas'aluka afa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka ta'lamu yusirna wa ta'lamu hajatina faqdiha wa ijana. Allahumma yassirna kulla asir fa inna taysira asir alayka yasir. Ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir, hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir wa bil ijabati jadir. Rabbana istajib du'aana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan ditambah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.